Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuswa Safitri, NIM A1H1200014. Saya akan memaparkan materi teknologi informasi yang terdiri atas 3 poin. Adapun poin pertama yaitu bagaimana proses pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi di daerah Bombana. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi yang membantu manusia untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi kecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Dalam dunia pendidikan, penyebaran teknologi informasi membuat transformasi pembelajaran ilmu pengetahuan menjadi lebih mudah dan cepat. Proses pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi di daerah Bombana masih terbatas dan bergantung pada fasilitas perangkat pembelajaran digital di setiap sekolah. Kurangnya ketersediaan fasilitas tersebut menjadi faktor penghambat kemajuan sekolah. Pada umumnya, fasilitas tersebut digunakan pada saat pelaksanaan ulangan atau ujian-ujian di sekolah. Di era digital, membuat peserta didik harus mampu menguasai atau mengelola media pembelajaran digital. Kemajuan teknologi di mana dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, membuat transformasi pembelajaran ilmu pengetahuan semakin mudah dan cepat. Tenaga pendidik memiliki peranan yang sangat penting dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, guru harus diberi pelatihan khusus agar mampu menguasai atau mengaplikasikan pembelajaran digital yang nantinya kemudian akan diajarkan kepada peserta didik. Saat ini, kurangnya tenaga pendidik yang menguasai bidang tersebut. Setiap guru hanya berfokus pada satu mata pelajaran tertentu. Hanya salah satu atau 2-3 orang yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, penggunaan teknologi merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita. Kemajuan teknologi mengharuskan kita untuk mengikuti perkembangan zaman, di mana proses belajar-belajar dilakukan secara daring atau virtual melalui fitur-fitur aplikasi belajar digital. Proses pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa terkendala jarak dan waktu. Kemudahan mengakses materi pembelajaran dapat meningkatkan mutu pendidikan siswa. Materi pembelajaran tersebut dapat diakses melalui aplikasi belajar digital seperti Google, Chrome, YouTube, dan lain sebagainya. Di sekolah tersedia fasilitas pembelajaran digital seperti laptop dan komputer. Hal ini dengan tersedianya perangkat fasilitas pembelajaran digital tersebut mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan ujian, karena di dalam perangkat komputer terdapat fitur penilaian hasil belajar siswa yang secara otomatis akan tampil setelah selesai mengerjakan soal. Hal ini dapat mengurangi kesibukan guru dalam melakukan penginputan hasil belajar siswa. Teknologi memberikan kemudahan bagi pendidikan dalam menampilkan objek gambar dalam pembelajaran, misalnya baik berupa data, tabel, video bergerak, atau materi-materi lainnya yang tidak terdapat dalam buku pegangan siswa dan pegangan guru. Adapun poin yang ketiga yaitu bagaimana rencana saya jika menjadi kepala sekolah dalam meningkatkan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Pemimpin dalam suatu lembaga, terutama lembaga pendidikan, harus mampu merumuskan dan menentukan strategi lembaga, sehingga lembaga yang bersangkutan tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, akan tetapi tangguh dalam melakukan penyesuaian dan perubahan yang diperlukan, sehingga lembaga semakin meningkat efektivitas dan produktivitasnya dalam mewujudkan situasi demikian. Pemerintah harus menguasai strategi-strategi yang tepat dan sesuai bagi organisasi yang dipimpinnya. Adapun strategi dalam pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya yang pertama, menyediakan fasilitas baru yang memungkinkan siswa dan guru untuk mengontrol, memanipulasi, berkontribusi informasi untuk belajar dan mengajar di lingkungan sebagai buku interaktif. Yang kedua, penggunaan teknologi multimedia baru dan internet akan meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pembelajaran berbasis digital seperti komputer, laptop, kuota internet, serta sarana dan prasarana lainnya yang mendukung pembelajaran berbasis TIK. Yang keempat, menyediakan dana khusus untuk pelatihan tenaga pendidik dalam pendidikan komputer guna memenuhi pengetahuan dan keterampilan menggunakan komputer. Yang kelima, mengupayakan pembelajaran yang efisien, merekrut guru-guru yang hebat, mengembangkan keterampilan guna memenuhi keaktifan siswa dalam menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif. Dan terakhir, meningkatkan kinerja guru dengan cara melakukan pelatihan berkelanjutan dan berkala guna memenuhi kebutuhan, keterampilan, dan pengetahuan pembelajaran berbasis TIK. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun poin yang kedua yaitu proses pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di saat pandemi COVID-19 di daerah Kabupaten Bombana. Di masa pandemi COVID-19 ini telah terjadi banyak perubahan bagi kehidupan manusia, salah satunya dalam dunia pendidikan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, muncul sebuah aturan di mana mengharuskan masyarakat untuk menjaga jarak antara yang satu dengan yang lain minimal 1,5 meter dan harus menyelesaikan seluruh aktivitasnya dari rumah seperti belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Dengan adanya aturan tersebut, kegiatan-kegiatan inilah yang membutuhkan peran teknologi untuk melakukan kegiatan tersebut. Proses pembelajaran dilakukan secara virtual atau dalam jaringan dengan memanfaatkan sebuah aplikasi atau website yang biasa disebut dengan e-learning. E-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggunakan prinsip-prinsip di dalam suatu proses pembelajaran dengan teknologi. Selain e-learning, media yang digunakan dalam proses pembelajaran guru dan siswa juga dapat menggunakan media seperti WhatsApp, Telegram, rumah belajar, kelas maya, dan video conference seperti Zoom, Clouds, Google Meet, dan lain sebagainya.